Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranti Aprilia. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang sudah kami kerjakan. Di sini itu ada latar belakang. Yang pertama itu sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang baik, loyalitas, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Lalu di sini yang kedua itu kepuasan kerjanya. Kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya itu ada lingkungan kerja, disiplin kerja. Lingkungan kerja mencakup kondisi fisik dan non-fisik yang dapat mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan membantu karyawan bekerja lebih efektif dan merasa puas terhadap pekerjaannya. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Ajahra Trans Utama? Lalu yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Ajahra Trans Utama? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Ajahra Trans Utama? Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Ajahra Trans Utama. Yang kedua, menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Ajahra Trans Utama. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Ajahra Trans Utama. Selanjutnya di sini saya akan bacakan tentang kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama itu lingkungan kerja menurut Sadarmayanti 2013 menjelaskan adanya suatu kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik ketika manusia dapat menjalankan suatu kegiatan secara optimal, sehat, aman, serta nyaman. Dengan karyawan yang dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, jika didukung dengan lingkungan kerja yang baik pula, sehingga dapat mencapai suatu hasil kinerja yang baik, dapat pula diartikan lingkungan kerja dengan kata lain merupakan suatu tempat yang terdapat sejumlah kelompok atau komunitas di mana di dalamnya terdapat beberapa fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan visinya perusahaan tersebut dan misinya perusahaan tersebut. Di sini saya akan membacakan kajian pustaka disiplin kerja. Menurut Hasibuan, menyatakan bahwa karyawan yang menunjukkan tingkat disiplin yang lebih tinggi mungkin berkinerja lebih baik dalam bekerja. Tingkat kedisiplinan seseorang mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja merupakan faktor penting dalam mengatur perilaku dan cara kerja anggota organisasi. Aturan tersebut berupa seperangkat nilai dan norma yang disepakati oleh anggota organisasi untuk mengatur bagaimana anggota organisasi berperilaku dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kepuasan kerja adalah emosi subjektif yang dialami setiap karyawan setiap hari dan tidak berhubungan dengan kenyamanan atau produktivitas di tempat kerja. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang karyawan menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Perasaan ini ditunjukkan dengan sikap kerja yang positif dari karyawan dan segala sesuatu yang dihadapinya di tempat kerja. Kerangka konseptual. Peningkatan kepuasan kerja di PT ATU dapat dicapai melalui strategi manajerial yang berfokus pada pengkondisian lingkungan kerja yang nyaman dan penguatan budaya disiplin yang konsisten. Hal ini ditunjukkan bahwa pengaruh parsial lingkungan kerja X1 berdasarkan hasil uji T, lingkungan kerja memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kepuasan kerja di PT Ajahra Trans Utama. Hal ini dibuktikan dengan nilai 0,002. Pengaruh parsial disiplin kerja X2, disiplin kerja juga terbukti secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dengan nilai signifikan 0,027. Pengaruh simultan
Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama lingkungan kerja dan disiplin kerja memberikan dampak yang sangat kuat terhadap kepuasan kerja dengan nilai signifikan model lebih kecil dari 0,001. Koefisien determinasi R2 angka 51,2% menunjukkan bahwa penelitian ini cukup kuat dalam memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di PT Azara Trans Utama. Gabungan dari kedua variabel tersebut mampu menjelaskan fenomena kepuasan di PT Azara Trans Utama sebesar 51,2%, sedangkan sisanya 48,8%. Metodologi penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data kuesioner, jumlah sampel 47 responden, objek penelitian PT Azara Trans Utama, alat analisis data SPSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Septiani. Di sini saya akan membacakan tentang hasil penelitian yang sudah saya teliti, yaitu mengenai uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Hasil pengujian menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel lingkungan kerja X1, disiplin kerja X2, dan kepuasan kerja Y memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's alpha untuk variabel X1 sebesar 0,660, variabel X2 sebesar 0,829, dan Y sebesar 0,846. Seluruh nilai lebih besar dari 0,6 sehingga seluruh variabel dinyatakan reliable. Selanjutnya, di sini ada uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Nilai asumsi sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05 sehingga data residual berdistribusi normal. Yang kedua, ada uji multikolonialitas. Nilai tolerance sebesar 0,563 lebih besar daripada 0,10 dan nilai Fifth sebesar 1,777 lebih kecil daripada 10 menunjukkan tidak terjadi multikolonialitas. Dan yang ketiga ada uji heteroskedasitas. Pola scatter spot menunjukkan titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 sehingga tidak terjadi heteroskedasitas. Selanjutnya, analisis regresi dan uji hipotesis. Uji T atau parsial, variabel lingkungan kerja X1 dan disiplin kerja X2 masing-masing memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja atau variabel Y. Uji F atau simultan, nilai F hitung sebesar 23,075 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi, nilai R square sebesar 0,512 yang artinya 51,2% kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan disiplin kerja, sedangkan 48,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya ada analisis regresi linier. Hasil analisis regresi linier berganda, variabel lingkungan kerja X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,636 yang bernilai positif dan variabel disiplin kerja X2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,446 yang bernilai positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan kerja dan disiplin kerja yang dirasakan karyawan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawannya. Selanjutnya, di kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, baik secara parsial maupun secara simultan.
Nilai koefisien determinasi sebesar 51,2% menunjukkan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dan untuk saran, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan menerapkan disiplin kerja secara konsisten guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Bagi manajemen SDM, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pengelola sumber daya manusia. Dan untuk keterbatasan penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang terbatas, variabel penelitian yang masih sedikit, serta penggunaan kuesioner sebagai sumber data utama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden, memperluas variabel penelitian, dan menggunakan metode yang lebih beragam agar hasil penelitian lebih komprehensif. Terima kasih.